Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Untuk semua siswa kelas 11 MIPA, IPS, dan IBB. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup berbudaya. Nah, materi ini khusus pembinaan hidup berbudaya. Ya, ini materi kelas 11 MIPA, IPS, dan IBB. Nah, judul pelajaran ini kegiatan akal budi menciptakan manusia berbudaya. Sebelum kita lanjut anak-anak sekalian, kita akan menikmati sebuah lagu ya di mana seni itu sebenarnya adalah rasa dari hati, ekspresi jiwa yang lahir dari budi yang baik. Nah, ini lagu yang akan kita nikmati. Silakan mendengarkan dan menonton video ini. Denke über die Generationen nach und darüber zu sagen, dass wir für unsere Kinder und Kindeskinder die Welt verbessern wollen, so dass sie wissen, dass sie in einer besseren Welt leben und darüber nachdenken, ob sie verbessern können. There's no
what's into my share. We could really get there if we care enough for the living. Make a little space to make a better place. Make the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. 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 The world we live in, save it for our children. The world we live in, save it for our children. The world we live in, save it for our children. The world we live in, save it for our Nah, itulah tadi anak-anak, kita menyimak sebuah video yang menggambarkan kebersamaan hidup, ya. Kita menjadi orang yang berguna di masyarakat kita, nah, di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, ya. Kita jalin persatuan kekeluargaan sebagai warga yang baik untuk kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbudaya. Nah, kita akan olah pikiran kita dengan baik, kita ciptakan tindakan-tindakan yang baik, kita lahirkan kehidupan yang baik dan kelakuan yang baik. Nah, ini kita akan lanjut dalam judul ini. Di sini dikatakan perubahan pola pikir manusia. Hidup dalam zaman, menghadapi zaman globalisasi ini, selalu diperhadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman bagi banyak orang. Karena tuntutan zaman yang selalu menuntut perubahan pola pikir manusia untuk bersaing dengan manusia lainnya. Khususnya dalam menghadapi teknologi, manusia dituntut berperan aktif dalam mengolah informasi sehingga informasi tersebut membentuk gaya hidup, membentuk pola pikirnya sehingga terbentuklah menjadi manusia yang baik atau buruk dari manusia itu sendiri. Video tutorial ini akan membahas kegiatan akal pikiran manusia yang erat kaitannya dengan budaya dan mencoba menggali pengertian budaya sampai terbentuknya karakter dan perilaku berbudaya dalam bermasyarakat, serta menggali penyebab penyimpangan perilaku dan akal pikiran manusia. Anak-anak sekalian, tentunya kita sama-sama merasakan dalam kondisi yang
sangat tidak nyaman bagi seluruh dunia pada saat ini, yaitu musim wabah corona. Nah, harusnya kita dapat menyadari kehidupan ini, ya. Musim corona sekarang ini harusnya menjadi pembelajaran menyadarkan diri kita manusia, ya. Nah, kondisi hidup manusia saat ini seharusnya membuka pikirannya untuk disadarkan, melakukan kebaikan, serta membangun dirinya untuk lebih baik bagi dirinya. Nah, yang pertama, dirinya dulu. Jangan membangun diri orang lain. Yang terpenting kita usahakan adalah membangun diri sendiri dulu. Setelah kita nanti terbangun menjadi orang yang berguna, orang yang berbudaya, itu bisa dialirkan kepada orang yang lain. Jadi kita akan membangun dirinya untuk lebih baik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat lingkungannya. Tetapi yang kita hadapi saat ini sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saling berbenturan dan bahkan melakukan kejahatan dan melakukan tawuran antar remaja, antar sekolah, antar desa, dan sebagainya. Ini sangat tidak nyaman kita hadapi saat ini, khususnya di lingkungan masyarakat kita, warga Indonesia saat ini. Kita juga dapat melihat banyaknya kejahatan lainnya seperti begal motor, pelecehan seksual, perdebatan yang memecah belah masyarakat, politik yang tidak menentu, perceraian, pencurian, perkelahian antar keluarga, konflik yang tidak selesai dengan orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Hal semacam ini tidak boleh dicontoh. Nah, kita akan melihat kondisi masyarakat di beberapa daerah yang tidak mencerminkan orang yang berbudaya. Kita mau lihat ini contoh-contoh gambar, ya. Ini mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini anak-anak belajar seperti kalian. Nah, bila ini terjadi di dalam diri kita, apa jadinya anak-anakku? Nah, ini adalah contoh siswa yang tidak berakhlak dan bermoral. Ya, ini musim corona harusnya tidak berperilaku seperti ini. Nah, contoh gambar manusia berpikir, ya, atau punya akal buruk. Pikiran itu, akal budi itu adalah pikiran anakku, ya. Nah, kita melihat nih, ya, begitu meresahkan kondisi seperti ini, ya. Nah, ini terjadi di daerah lain. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini yang mau kita bahas, kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Nah, khususnya kalau sekolah kita mengalami hal seperti itu, sangat memalukan nama sekolah, memalukan nama daerah dan keluarga kita. Anak-anak sekalian, setiap perbuatan jahat manusia akan membuat hidupnya menderita akibat dari berpikir buruk. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita menderita atau bahagia itu sumbernya dari akal budi yang baik dan akal budi yang buruk. Nah, kalau kita mau pilih pikiran, kita jalankan pikiran yang baik. Nah, maka hidup kita akan baik bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat sekitar kita. Nah, ini adalah contoh, ya, para pemuda remaja yang mengalami, ya, menanggung akibat dari apa yang mereka perbuat, ya, yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini musim wabah, ditambah lagi penderitaan seperti ini. Coba kita renungkan, anak-anakku, apa jadinya hidup kita ini seperti ini, ya. Nah, ini tidak boleh ditiru dan tidak boleh dicontoh. Harusnya kita merenungkan kondisi saat ini, nah, untuk kita memperbaiki diri. Jangan sempat terjadi di dalam diri kita, di sekolah kita, di keluarga kita, maupun di masyarakat lingkungan kita. Anak-anak sekalian, gambar tadi adalah orang-orang yang memilih sikap. Ya, mereka melahirkan sikap itu dari akal budi yang buruk atau pikiran yang buruk, sehingga tindakan-tindakan yang meresahkan, merugikan, ya,
Itulah contoh gambar tadi yang sudah ditampilkan. Jadi sikap itu lahir dari akal budi. Akal budi artinya pikiran. Akal budi itu adalah pikiran, perasaan, jiwa, hati nurani. Ya. Nah, itulah pengertian akal budi. Sikap dari seorang manusia dapat memunculkan kebaikan atau keburukan tergantung dari kerjanya akal pikiran yang sehat atau tidak sehat. Ya, sekali lagi, ya, sikap dari seorang manusia dapat memunculkan kebaikan atau keburukan tergantung dari kerjanya akal pikiran yang sehat atau tidak sehat. Akal budi manusia yang baik tidak suka berkonflik, membuat onar, membuat keributan dengan dirinya dan dengan orang lainnya. Akal budinya akan bekerja, memantau hatinya, memantau jiwanya untuk tetap dalam keadaan yang aman dan bahagia. Bila seseorang itu memiliki akal budi yang baik. Tetapi akal budi yang buruk dengan sebaliknya. Dia mencari perhatian, mencari sensasi, sehingga menimbulkan konflik, perdebatan. Ya, perdebatan. Nah, itulah yang mengacaukan sehingga terjadilah benturan-benturan di dalam dirinya. Jadi benturan itu bukan dari orang lain. Itu timbul dari pikiran manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sering, cara berpikir kita biasanya sering menyalahkan orang lain tanpa mendeteksi pikiran kita, hati kita, ya, dalam kondisi yang damai, yang aman atau tidak, atau dalam emosi, sehingga muncullah emosi dan kita lemparkan kepada orang lain. Itulah terjadinya konflik di dalam diri manusia karena dilahirkan dari akal budi, yaitu pikiran yang tidak baik. Jadi kalau manusia yang selalu mencari pembenaran diri, mencari sensasi, mencari nama, nah ya, supaya dia lebih diperhatikan, itu salah satu pikiran yang diolah tidak baik. Ya, oke. Sikap yang baik yang dimunculkan seorang manusia itu dikerjakan oleh akal budi atau pikiran yang baik. Jadi, semua sikap dan tindakan manusia adalah hasil kerja dari akal budi. Ingat anak-anak, akal budi itu pikiran, hati, perasaan, jiwa, hati nurani, ya, disebut akal budi, akal sehat. Yang baik atau akal pikiran yang buruk untuk membentuk karakternya sehingga menjadi kebiasaan atau menjadi dibuat fondasi hidupnya buruk, ya, dan ditampilkan dalam gaya hidupnya, perkataannya, tindakannya, dan kelakuannya setiap hari. Nah, anak-anak sekalian, timbulnya konflik di dalam diri manusia. Nah, ini dari contoh gambar ini, ya, itu bermula dari kehendak, ya, keinginan yang tidak kita bisa memanage pikiran kita sehingga muncul ya di dalam diri kita, karena di dalam diri kita itu ada kehendak, ada ingin kita punya teman yang baik, kita punya hobi, pengen punya masa depan, kita memikirkan kelemahan, memikirkan reputasi, memikirkan bagaimana kita supaya dapat penghargaan, kemudian kita juga memikirkan kegiatan, aktivitas kita, kemudian kita juga memikirkan pasangan hidup, bagaimana kita memikirkan supaya bisa berpakaian lebih baik, mendapat uang yang banyak, dan mendapat pengetahuan yang baik, ya.
Nah, ini akan bekerja di dalam pikiran kita sebagai manusia. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengontrol pikiran itu, maka akan bermunculanlah konflik-konflik yang lain. Timbul konflik di dalam diri kita itu dalam keadaan emosi, ya. Nah, itulah timbulnya emosi seperti ini. Karena di dalam diri kita manusia ini ada kehendak, ada keinginan yang di dalam yang muncul di dalam diri kita. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, bila kita melihat banyaknya manusia tidak paham arti budaya, ya, tidak paham arti budaya. Sesungguhnya manusia yang memiliki akal budi yang baik adalah yang paham atau mengerti artinya budaya. Tetapi manusia yang suka membuat kekacauan di dalam dirinya maupun dengan orang lain, maka dipastikan mereka tidak paham atau tidak mengerti artinya budaya. Karena budaya itu adalah diri sendiri yang berdaya guna bagi hidupnya sendiri dan berdaya guna dengan manusia lainnya. Siswa yang paham arti budaya adalah siswa yang suka belajar, menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, kepada bangsanya, menghargai sesama manusia lainnya, menghormati perbedaan, tekun jujur, berpikir positif, selalu ingin maju dalam ilmu pengetahuan, berkemauan keras dan tidak mengenal putus asa. Mari kita gali pengertian budaya. Inilah sebenarnya artinya budaya. Pengertian budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu KBBI, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal, pikiran, maupun budi. Kata budaya lebih menunjuk kepada pola pikir seorang manusia. Segala hal tersebut berkaitan dengan bahasa atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di lingkungan atau bisa disebut dengan adat istiadat. Berdasarkan pengertian, budaya menurut KBBI adalah sebagai berikut. Nomor 1, hasil penciptaan dan kegiatan akal budi manusia seperti kebudayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungannya serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nomor 3, hasil akal budi dari alam sekitarnya dan dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya. Nah, inilah pengertian budaya menurut KBBI. Dengan demikian, budaya dapat dipahami sebagai seluruh hasil cipta dan karsa manusia. Ditinjau dari asal katanya, kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti baik, luhur, mulia, agung, dan tinggi, sehingga kata budaya bisa diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan. Nah, daya itu kemampuan, kekuatan yang baik, yang luhur, yang mulia, agung, dan tinggi yang muncul dari dalam diri manusia. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuat manusia dan demi kebaikan manusia disebut budaya. Itulah pengertian budaya. Jadi perlu kalian belajar pengertian budaya ini. Nah, kita akan melihat gambar fungsi akal budi manusia. Ya. Nah, ini ada 3 lingkaran. Nah, yang biru, yang lingkaran besar, ini adalah gambar tubuh kita. Ya. Nah, yang ada di tengah adalah jiwa kita. Di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya. Nah, inilah ya akal budi yang akan kita olah. Ya, kita olah,
kita atur, kita operasikan dalam menjalankan hidup kita ini di muka bumi ini. Ya, adakah kita punya pikiran yang baik? Pikiran itu akal pikiran sehat. Ada perasaan, ada kehendak. Ya, semua manusia memiliki ini. Inilah yang dikaruniai Sang Pencipta kepada kita untuk menjalankan hidup kita di muka bumi ini. Nah, yang di dalam lingkaran dalam tengah ini adalah roh manusia, ya. Ada kuasa otoritas, takwa kepada Tuhan. Nah, yang lingkaran ketiga ini adalah hubungan manusia dengan penciptanya. Ini nanti jalurnya ke agama. Ya, tetapi kita tidak belajar agama, kita di sini membahas tentang pengertian budaya. Nah, jadi manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ya. Nah, yang dimana bekerja pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah gambar akal atau fungsi akal budi manusia. Jadi anak-anak sekalian, mari kita fungsikan akal budi kita untuk kita ciptakan hidup berbudaya. Kita akan belajar tentang asal kata budaya itu dari mana. Mari kita bahas. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budhaya, bentuk jamak dari budi, yang berarti akal dan nalar atau pikiran, atau diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ditinjau dari asal kata atau akar katanya, kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Ya, jadi budaya. Akal budi adalah pikiran, hati nurani, jiwa, dan batin perasaan. Menyatu di dalam diri manusia dan bekerja secara bersamaan. Seperti ada di gambar lingkaran tadi loh, fungsi akal pikiran itu loh, di slide sebelumnya. Ya, bekerja secara bersamaan melalui otak manusia, ibarat paket yang terbungkus, tetapi nama barangnya berbeda-beda yang dipaketkan menjadi satu kesatuan. Ya, nah ini loh ya. Jadi ini di sini kita bekerja secara bersamaan, ya. Nah, ini satu paket tapi menyatu, bekerja sama di dalam pikiran. Ada perasaan, pikiran, kehendak menyatu, bekerja secara bersama-samaan di dalam diri manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut sebagai culture, yang berasal dari kata Latin color, yang berarti mengerjakan atau mengolah. Pahami anak-anak pengertian-pengertian ini, karena dari pengertian ini kalau kita salah mengartikan, ini menjadi olokan, ya. Nah, kalau kamu adalah siswa yang punya akal budi baik, nah pahami baik-baik, bukan menjadi olok-olokan, ya. Jadi culture yang berasal dari bahasa Latin. Jadi culture ini rupanya asal kata culture ini berasal dari bahasa Latin, culere, yang berarti mengerjakan atau mengolah. Dapat juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture sering juga diartikan sebagai kultur yang dalam bahasa Indonesia disebut budaya, ya. Nah, berangkat dari istilah culture berasal dari kata Latin color. Jadi culture ini asal katanya culture ini dari bahasa Latin color. Bila digali lebih dalam pengertiannya akan kita jabarkan secara luas dan kita uraikan dalam pelajaran hidup sebagai manusia dalam mengolah akal budi atau pikiran. Jadi hal ini disebut analogi. Jadi hidup kita ini bila dianalogikan seumpama pertanian yang akan diolah, digarap, ya. Hidup kita itu harus digarap, ya. Nah, bila dianalogikan berdasarkan istilah budaya yang aslinya berasal dari kata Latin color, hidup manusia itu digambarkan atau diumpamakan sebagai lahan pertanian yang akan digarap dalam menanam perkebunan atau pertanian nantinya untuk dapat menikmati hasil tanamannya. Artinya, bila budidaya kita olah,
ya, ibarat pertanian, bila budidaya kita olah pikiran kita, ya, dikembangkan di muka bumi ini akan menghasilkan, ya, hidup yang baik. Itulah pengertian dari color, yang pengertian digarap. Jadi menggarap itu tidak seperti membalikkan tangan, ada prosesnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang definisi budaya menurut para ahli. Definisi atau arti budaya menurut ahli, pertama, menurut Dr. Cooper, budaya adalah sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku. Nah, yang kedua, menurut Mangun Sarkoro, budaya adalah segala yang merupakan hasil kerja jiwa. Nah, perhatikan, kerja jiwa. Kalau tadi Cooper mengatakan perilaku, bersikap. Jadi ada kesamaan, ya. Segala hal yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, pendapat nomor 3, menurut Jojo Digono, budaya adalah dari daya, adalah dayanya, ya. Berarti budi dan daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Berdasarkan definisi budaya menurut para ahli tersebut, budaya merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, dan luas. Banyak sekali aspek budaya yang juga memiliki peranan penting untuk menentukan perilaku. Citra budaya itu memiliki sifat yang memaksa untuk membekali semua manusia berbudaya dengan pedoman tentang perilaku yang pantas dengan nilai yang logis dan dapat memperoleh rasa martabat dalam hidup manusia. Nah, kita akan melihat di sini apa sih modal hidup? Modal hidup manusia adalah akal budi. Manusia yang memiliki akal budi yang baik tentunya menyadari akan kemanusiaannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah ciptaan yang paling mulia. Jadi kita manusia adalah ciptaan yang paling mulia karena kita dikaruniai akal pikiran, yaitu akal budi yang berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta akal budi, pikiran, jiwa, rasa, hati nurani. Inilah perbedaan kita dengan ciptaan lainnya. Akal budi yang dikaruniakan oleh Tuhan itu adalah modal manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini yang harus dipertanggungjawabkan. Akal budi itu mengolah, mengerjakan, mengatur, mengembangkan, menjalankan hidup yang baik selama hidup di dunia ini sesuai kemampuan kita. Kata budaya diartikan sebagai kekuatan dan kemampuan, yaitu daya. Ya, daya itu adalah kemampuan, kekuatan. Inilah yang menjadi pembeda manusia dengan manusia lainnya. Kemampuan atau daya inilah nanti menjadi pembeda antara manusia lainnya. Ya, manusia sebenarnya lebih dari beberapa kemampuan di dalam dirinya, yaitu daya. Nah, hanya ya, sayangnya manusia itu tidak menggali kemampuan itu karena ada sifat, yaitu sifat ini tadi lahir dari budi ya, karena ada sifat yang terbungkus apik yang disebut malas. Sebagian besar manusia di dunia ini hidup dengan bermalas-malasan, cepat berpuas diri. Nah, ya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang kita lihat suka bermalas-malasan, suka mengulur-ulur waktu, tidak disiplin waktu, suka berkata, ya, ngaso dulu. Nah, lama-lama seterusnya sepanjang hari ngaso dulu, nanti saja, sabar, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ngobrol dulu, ngopi dulu, sepanjang hari dia ngobrol mulai pagi sampai sore ya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidupnya, hanya bercerita, mengobrol. Cerita dulu, istirahat dulu. Ngapain dipikirin? Santai aja Itu susah. Yang gampang aja, apa adanya. Tidak usah yang berat-berat, tidak usah dipikir. Orang kita bangka suka berkata,
ya, dak kawan sah kelak dan sebagainya. Jadi kebiasaan inilah anak-anakku yang membentuk pikiran kita, membentuk karakter kita, dan mengikat pikiran kita dan hati manusia itu menjadi pola hidupnya, sehingga menyebabkan ya tidak berkembang, ya, tidak berkembang hidupnya, menjalankan hidupnya hanya begitu saja. Nah, untuk itu anak-anak, mari kembangkan kemampuan. Kemampuan itu tadi daya, budi dan daya. Ya. Nah, perlu kita mengembangkan kemampuan. Pentingnya kita menyadari bahwa potensi di dalam diri kita harus digali. Artinya digali, ya. Digali itu artinya dilatih. Nah, berlatih dan berlatih. Nah, berlatih itu digarap. Itulah pengertian dari kuler tadi, dari bahasa Latin, digarap. Ya, manusia dikaruniai akal pikiran dan kemampuan bukan untuk berleha-leha, bersantai ria, bermanja-manja, bahkan bermalas-malasan, berpesta pora, tidur-tiduran, suka mengandalkan orang lain, dan hidup seenaknya, karena hidup itu anak-anakku ada aturannya. Jadi daya itu harus dioperasikan, diolah untuk menjalankan hidup kita yang lebih baik dan dikerjakan akal budi, yaitu pikiran yang baik. Nah, jadi kita kembangkan, mari bangkit dan latih dirimu bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, belajar, ya, jangan katakan tidak mampu, ya, latih. Arti latihan tadi apa anak-anakku? Kuler, ya, berlatih itu menggali, itu menggarap, ya, itu artinya kuler, ya. Lawanlah pikiranmu yang menekan jiwamu, yang membuatmu bersedih, khawatir, gelisah, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna, merasa minder, merasa tidak mampu, galau, dan sebagainya. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi lawan kalian di dalam dirimu atau musuh di dalam dirimu, ya, berperang di dalam dirimu, pikirannya, jiwamu, dan perasaanmu, mengakibatkan penyakit, mengakibatkan tumpulnya nanti pikiran kita, jadi muncullah penyakit tubuh, menjadikan diri kita lemah. Anak-anak, ada analogi hidup, ya, hidup. Ternyata hidup kita ini dianalogikan seperti atau ibarat pohon yang menghasilkan buah yang manis. Ya, nah inilah yang dimaksud tadi kuler dari pengertian dari bahasa Latin, yaitu menggarap. Manusia yang hidup di muka bumi ini tidak instan seperti makanan siap saji. Manusia yang memiliki akal pikiran yang baik akan mengikuti proses hidup sesuai standar hidup dan umurnya. Hidup remaja di zaman global ini memaksakan diri untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa berpikir panjang, tanpa proses, dan menghindari hidupnya berproses, sehingga menyebabkan hidupnya tidak bermoral, tidak berakhlak, beretika, apalagi sopan santun, dan tidak dimilikinya. Ya, ini yang kita temui saat ini anak-anakku. Jadi hidup remaja di zaman global ini sama seperti buah yang dikarbit. Dikarbit itu artinya apa? Diperem, nah, seperti membungkus pisang yang akan dimatangkan. Itu artinya dikarbit. Anak-anak, buah yang dikarbit tidak sama rasa enaknya atau rasa manisnya dengan buah yang matang dari pohonnya. Buah yang matang dari pohon sangat berbeda aroma dan rasa manisnya dari buah yang dikarbit. Dikarbit itu dipaksa matang, ya. Atau artinya, nah, keinginan remaja sekarang senangnya memaksakan diri. Senang memaksakan apa yang dia inginkan tanpa berpikir panjang. Ya, jadi hidup manusia khususnya para remaja saat ini sukanya memaksakan diri tanpa berpikir panjang, tanpa berproses, tidak mau mengikuti proses. Jadi akibat apa yang dilakukan sehingga hidupnya jatuh dalam penderitaan dan banyak masalah yang dihadapinya.
Itulah akibat hidup yang tidak proses karena dayanya tidak digali. Kemampuan dalam menahan diri tidak dia punya. Nah, ini kita akan melihat gambar diri manusia berbuah baik. Ingat anak-anak, ini adalah analogi, ya. Nih, kalau kita membuat hidup kita analogi, senang anak-anakku, ya. Nah, beranalogi itu kita membuat berpikir cerdas, luas pikiran kita, ya. Nah, kita analogikan hidup kita seperti pohon ini, ya. Nah, tentunya kita tahu pohon ini bisa tumbuh itu dengan memiliki akar yang kuat, ya. Jadi akarnya dulu kuat. Kalau akarnya kuat, baru pohon ini bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan manis, ya, dengan banyak buahnya, hasilnya. Nah, akar karakter itu adalah hati nurani yang suci dan cinta dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Dan cinta, disinilah akar kita. Jadi kita akan latih kemampuan kita, daya kita untuk mencintai Sang Pencipta melalui ajaran agama masing-masing, ya, yaitu hati nurani yang suci, dan selalu kita arahkan hidup kita kepada Sang Pencipta supaya kita kuat dalam menghadapi godaan di dunia ini. Kemudian akar satu lagi, kasih sayang, ya. Inilah akar yang dasar, ya. Baru pohon ini nanti bisa bertumbuh, membuahkan hasil. Nah, buah hasil yang dimaksud dalam pelajaran ini, anak-anakku, analoginya apa? Hasil perbuatan. Oke? Perbuatan apa? Sikap, menahan diri, menguasai diri, sederhana, tidak suka gosip, memaafkan, tidak bercabang lidah, hidup saleh, berdamai, lembut, tidak serakah, luas, sabar, teliti. Ya, ini lagi jujur, ada buah jujur, ya. Puas apa adanya, ucapan benar, aman, percaya diri, tidak khawatir, rendah hati, merasa teduh hidupnya, ya. Kebiasaannya berpegang teguh, perkataan yang benar, bijaksana, selalu ceria, tidak mengenal lelah atau berputus asa, rasional, mandiri, tidak kenal kompromi, ramah, berani mengambil resiko, ya. Nah, ini adalah buah-buah, ya, aman, percaya diri, tidak khawatir, dan sebagainya. Ini adalah buah dari, ya, dari apa? Dari akar yang ini tadi ada 3 dasar. Jadi ini adalah karakter. Akar ini adalah karakter kita manusia. Ya, ingat sekali lagi anak-anak, ini adalah gambaran hidup yang disebut, kalau disebut itu analogi. Ya, hidup kita itu dianalogikan seperti pohon. Oke, jadi bila ini akar inilah kuat, nah akar persoalan pun akan kita mampu menghadapinya. Inilah akar kebaikan, menumbuhkan karakter yang baik dan mulia. Jadi yang akan muncul nanti, yang akan dibuahkan nanti dari hidup kita itu adalah hidup yang baik, yaitu diolah dari budi dan daya yang baik, ya, akal budi. Nah, ya anak-anak, kita lanjut. Ini adalah gambaran diri manusia yang berpikir buruk atau akal budinya buruk, beroperasi. Ini juga, ya. Nah, bagaimana gambarannya? Ini sebagai gambar membenci, murung, tidak damai, tidak sabar, kikir, materialistis, ingin imbalan, tidak taat, kasar bicara, nafsu daging, ceroboh, bebal, meremehkan orang lain, marah-marah, cepat menilai hal yang buruk, tidak mendidik dengan baik, bicara mampu bohong, memuaskan diri sendiri, suka bertengkar, suka mabok, ingin mendapatkan kaya, mendapat uang banyak, tidak bijak, benar menurut pikirannya sendiri, menyakiti diri sendiri, tidak takwa kepada Tuhan, yaitu tidak takwa kepada ajaran agamanya, mengharap kekuatan, jadi kekuatannya sendiri yang bekerja, ya. Merasa mampu, merasa lebih pintar dari orang lain, diktator, wibawa, emosional, temperamen tinggi, masa bodoh, tidak dapat bertanggung jawab, tamak, serakah, tidak peduli, dan sebagainya. Nah, ini dimunculkan,
dimunculkan keluar dari dalam diri kita ini, anak-anakku, dari olahan akal budi tadi, pikiran. Ya, pikiran itu tadi apa anak-anakku? Hati nurani, ya, hati, jiwa, ya. Nah, jadi kita berprosesnya akal budi pikiran kita itu tidak baik. Sehingga yang muncul ya ini sikap-sikap seperti yang dimunculkan ini, yang tertulis ini anak-anakku ya. Nah, hendaknya kita hindari ya. Kita belajar dari gambar ini supaya kita buang semua sifat-sifat yang keluar ini ya. Ini adalah gambar diri manusia yang berpikir buruk. Nah, selanjutnya, karakter lahir dari akal budi manusia. Pengertian karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter berkaitan dengan kekuatan, moral, berkonotasi positif, bukan netral. Membangun karakter secara implisit mengandung arti, yaitu membangun sifat atau pola pikir yang berkaitan dengan dimensi moral yang positif dan baik, bukan yang negatif. Manusia yang memiliki akal budi, yaitu pikiran yang baik atau sehat, akan mampu mengolah dan mengatur pikirannya secara bermakna untuk melahirkan, menciptakan, dan membentuk karakter. Ya, jadi terbentuknya karakter kita itu yaitu dari akal budi, yang dilahirkan akal budi yang baik. Ya, karakter dan kepribadian yang terpuji dan bermoral. Akal budinya bekerja secara maksimal di dalam dirinya, pikirannya, hati dan jiwanya, perasaannya, hingga terbentuklah karakter manusia itu sendiri. Berarti akal budi manusia adalah sumber dasar untuk membentuk dan menciptakan dalam melahirkan karakter yang dimunculkan dari dalam diri manusia. Nah, berkembang menjadi dewasa. Oke? Nah, berkembang menjadi dewasa ya. Nah, psikologi membedakan ada 6 aspek perkembangan yang ada pada manusia. Yang pertama, aspek fisik atau jasmani. Dengan bertambahnya usia, badan atau tinggi badan dan berat badan. Jadi ya anak-anakku, perlu kita mau mengikuti proses ya untuk berkembang fisik kita ini ya. Jadi umur-umur kalian sekarang ini ya masih dalam ukurannya masih remaja di bawah umur ya. Dan kedua, aspek intelektual atau berpikir, memikirkan hal-hal lebih abstrak dan logis, memikirkan penyelesaian masalah dan mengambil keputusan. Aspek emosi, yaitu mengendalikan emosi perasaan secara tepat. Kemudian nomor 4, aspek sosial, yaitu kemampuan berhubungan sosial dengan baik dan benar dengan orang lain. Aspek kelima, aspek moral, memiliki kepedulian kepada orang lain. Yang terakhir, aspek spiritual, mampu menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu ajaran agamanya, ya sebagai pencipta dirinya sendiri. Inilah yang harus kita kembangkan ya. Oke. Yang selanjutnya, dalam membangun karakter hendaknya selalu membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif, berpikir kritis, berpikir proaktif dan dinamis. Dalam mengembangkan diri menjadi dewasa tidak mudah apabila tidak melalui proses hidup yang baik dan benar. Dalam arti memikirkan hal-hal sederhana, harus menghargainya karena dari hal yang kecil itulah sebenarnya manusia mengembangkan dirinya untuk melakukan hal yang lebih besar. Inilah yang dimaksud berkembang menjadi dewasa. Jadi anak-anakku, hargailah hal-hal yang kecil, jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh, hargai apa yang kamu lakukan, ya. Nah, ini akan kamu lihat nanti perkembangan diri kamu menjadi dewasa. Nah, kita kan lihat di sini bagaimana membangun jati diri. Definisi atau arti kata jati diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau ciri khusus seseorang.
Membangun jati diri berhubungan erat dengan karakter. Karakter yang kuat adalah pondasi dari akal budi yang telah diolah dan dikerjakan oleh pikiran manusia. Setelah karakter telah terbentuk di dalam diri manusia, barulah terlihat kepribadian seseorang yang mengarah kepada jati diri manusia, yaitu ciri khas manusia. Seseorang dapat dikenali ciri-cirinya atau jati dirinya adalah dari kelakuan, tindakannya, gaya bicaranya, ya, suaranya, postur tubuhnya, dan bahasanya, dan lain sebagainya. Manusia dapat menemukan jati dirinya harus terbuka serta mengakui kelemahan dan kelebihannya. Tanpa disadari, banyak manusia sering hidup dengan mengenakan topeng. Ya, topeng itu menutup wajah. Itu istilah. Cenderung membungkus atau menutupi sifat dan perbuatan buruk di dalam dirinya karena berbagai alasan. Hal semacam ini sulit menemukan jati dirinya. Jadi anak-anakku, belajarlah terbuka apa adanya. Bila kita salah, katakan salah, ya, dan mengakui kekurangan dan kelebihan kita. Nah, ya, anak-anakku, sampailah kita kepada kesimpulan. Ya, pendidikan seni adalah proses memperhalus budi, mempertajam budi, rasa estetis, rasa moral, etis, dan nalar dapat diwujudkan. Para pelaku seni membantu seseorang menjadi manusia yang berbudi luhur. Ingat anak-anakku, ya, indah sekali ini kalimat, ya, berbudi luhur. Ya. Orang yang melakukan seni, maka ia terus-menerus melatih ketertiban jiwa yang dapat mempengaruhi ketertiban perilaku perbuatannya. Jadi usaha pendidikan pada dasarnya ditujukan pada 3 hal utama, yakni membentuk manusia yang memiliki kemampuan dalam mengolah kehalusan budi, kecerdasan otak dan pikiran, serta kesehatan badan dan jiwa dan raganya. Nah, ini kakek Ki Hajar Dewantara mengatakan manusia hidup bisa mengubah hidupnya dengan mengubah pikirannya. Hidup kita adalah ciptaan pikiran. Jadi kalau pikiran kita tidak baik, maka hidup kita pun tidak baik. Demikian anak-anakku, sampai di sini Ibu mengucapkan terima kasih. Molok.